Pengurus Besar Nahdlatul Wathon atau PBNW menggelar pengajian silaturahmi pendidikan yang berlangsung di Aula Hamzan Wadi 2 pada Sabtu 29 April 2023. Kegiatan ini merupakan salah satu agenda tahunan warisan dari pendiri NW yang biasa digelar minggu pertama pada bulan Syawal. Dalam momen silaturahmi kali ini terasa berbeda karena dapat dihadiri oleh Kapolda NTB, Kepala BIN NTB, Kakanwil Kemenak NTB, Kakan Menak Lotim beserta jajarannya, Kapolres Lotim, para pengurus PBNW, tamu undangan lainnya, serta ribuan jamaah yang hadir dalam acara tersebut. Adapun Kakanwil Kemenak NTB didaulat memberikan sambutan pertama setelah pengajian yang disampaikan Amit Ma'had Tuan Guru Haji Zaini dan Tuan Guru Ihsan. Dalam sambutannya, Haji Zamroni Aziz menyampaikan kegagumannya pada bait-bait Mars NW yang berisi tentang kecintaan pada Pancasila dan NKRI, di mana Mars NW memiliki arti penuh semangat dan ajaran yang mengajarkan tentang kesetiaan pada bangsa dan negara. Selain itu, beliau juga menyampaikan tentang perlunya para jemaah NW mengingat sejarah di mana NW telah memberikan sumbangsih bagi kemerdekaan, termasuk mengisinya dengan penyelenggaraan pendidikan yang telah mengantarkan kader NW menjadi pemimpin-pemimpin daerah, birokrat, tokoh agama, dan lainnya. Selanjutnya, sambutan kedua juga disampaikan oleh Kapolda NTB, Irjen Polisi Dr. Andes Joko Purwanto, yang menyampaikan kekagumannya pada kiprah perjuangan Maulana Syekh Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid dalam ikut membangun bangsa dan diakui negara melalui diberikannya gelar pahlawan nasional. Beliau juga berpesan kepada jamaah agar melanjutkan perjuangan Maulana Syekh dengan mengamalkan terus pengajarannya untuk membangun bangsa melalui pendidikan, dakwah, dan keikutsertaan dalam mendukung program pemerintah, termasuk ikut menjaga Kamtibmas di NTB. Berikut ini cuplikan pidato keduanya. Kalau sudah lembaga pendidikan, kalau sudah ormas berdiri dengan kokohnya, sesuai dengan masnya, mengabdi untuk bangsa dan negara, maka jangan khawatir kalau ada orang-orang yang mau merusak negara kesatuan Republik Indonesia, karena ada pengurus besar Nahdlatul Wathon, karena ada kader-kader Nahdlatul Wathon akan menjadi garda terdepan untuk membela bangsa dan negara. Ini marsnya ngomong begitu. Sepakat apa sepakat? Sami'na wa ata'na. Saya terharu begitu mendengar Mas Nahdlatul Wathon tadi. Luar biasa. Yang kami bayangkan dulu bagaimana Al-Maqfurullah Maulana Syekh, pahlawan nasional kita, menguntai bait yang berpikirnya 100 tahun yang lalu. Sudah berpikir beliau, karena beliau ulama, karena beliau wali, karena beliau hawas, memikirkan kepada kita. Kalau tidak ada pondok pesantren, kalau tidak ada Nahdlatul Wathon, kami yakin Nusa Tenggara Barat, bahkan Indonesia ini pasti akan terganggu karena banyak orang yang mau mendirikan negara dalam negara. Makanya tadi disampaikan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wathoniyah. Bagaimana hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Hari ini hadir Kapolda, hari ini hadir Kepala BIN Nusa Tenggara Barat, hari ini hadir Kakamenak Kabupaten Lombok Timur. Artinya bahwa kalau sudah ulama bersama umarok, kalau sudah umarok bersama rakyatnya, maka tidak ada jalan lain untuk sejahtera, aman, sentosa. Kenapa saya harus sampaikan berterima kasih? Saya ternyata mendapat pemahaman yang saya harus tulus ikhlas menyampaikan kepada acara ini adalah saya banyak belajar dari pendiri sekolah ini. Saya tadi diskusi dengan beliau, kita merdeka tahun berapa deh merdeka kita? Jangan ragu-ragu, kalau ragu-ragu lewat itu hadiahnya. Ragu-ragu nih Pak Zamroni. Ya. Merdeka tahun berapa?
Tanggal. Jam. Waktu Indonesia bagian Barat. Lahir tahun berapa? Tahun 2000. Baru tahun 2000 lahir. Waduh. Jadi saya belajar itu dengan tadi kalimat bahwa negara ini merdeka tanggal 17 Agustus 1945 jam 10. Lahir tahun 2000. Kalau saya simak, saya belajar cepat dengan beberapa pertemuan di sini. Saya belajar bahwa pendiri sekolah ini tahun kapan beliau sudah mempunyai ide dan mengeksekusinya dan melaksanakannya. Dan bismillah istiqomah. Itu luar biasa. Saya tadi bilang, saya aja seumur saya sekarang di zaman yang kayak enak kayak begini, belum tentu saya kepikiran seperti itu. Punya ide yang luar biasa, pemikiran yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan akal budi kita baik jika kita meyakininya. Maka kalau umatnya punya pemikiran yang luar biasa, berarti akal budi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima oleh beliau pendiri sekolah ini dengan luar biasa. Sehingga ada pemikiran yang luar biasa dan sekaligus melaksanakan atau mengeksekusinya. Itu luar biasa. Luar biasa yang kedua. Yang ketiga, tahun itu. Tadi merdeka tahun berapa? Sebelum merdeka, pendiri sekolah ini, pendiri pendidikan ini sudah luar biasa bisa mengeksekusi dan melaksanakan. Itu juga sejalan dengan ada teori yang pas saya nggak tidur ya Pak Sabroni ya, ada teori filsafat yang mengatakan bahwa suatu teori ideologi atau ideal itu yang pertama adalah pengetahuan. Bener nih, catat besok ujian. Yang pertama adalah pengetahuan. Yang kedua adalah proses. Yang ketiga adalah hasil. Jadi pengetahuan, proses, dan hasil itu merupakan satu kesatuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita lakukan. Saudara-saudara nggak perlu jauh-jauh, sekarang sudah melaksanakan di sejarah yang di tempat ini yang kita sebut Nahdlatul Wathon, inilah buktinya. Terkait dengan kesuksesan acara silaturahmi pendidikan ini, berikut kami sampaikan hasil wawancara dengan Sekjen PBNW Prof. Dr. Tuan Guru Haji Fahru Rozi Dahlan MA. Alhamdulillah, terima kasih. Ini kru jurnalis pelajar MAN 1 Solang, Lombok Timur. Terima kasih wawancarai saya, sangat strategis sekali. Pertama, di dalam organisasi Nahdlatul Wathon ada kita kenal 4 kategori silaturahim dalam organisasi Nahdlatul Wathon. Yang pertama namanya silaturahim pribadi. Silaturahim pribadi itu adalah silaturahim pribadi yang digagas langsung oleh pendiri NW, almarhum Bapak Maulana Syekh. Itu yang kemudian disebut oleh orang sekarang open house. Maulana Syekh menamakan istilahnya silaturahim pribadi. Silaturahim pribadi itu tujuannya adalah untuk mengikat guru dengan murid. Jadi semua murid begitu datang selesai Idul Fitri, ya datang ziarah ke Bapak Maulana Syekh, ya sore hari setelah Idul Fitri, tanggal 1 Syawal. Nah tradisi itu dilanjutkan oleh Maulana Syekh Hamzan Wadi II sekarang. Kemarin beliau sudah silaturahim pribadi atas nama beliau sebagai pribadi, ya pelanjut organisasi Nahdlatul Wathon. Itu sejarah pertama namanya silaturahim pribadi. Kemudian yang kedua ada namanya silaturahim pendidikan, silaturahmi pendidikan seperti ini. Silaturahmi pendidikan itu adalah digagas oleh Bapak Maulana Syekh untuk mengawali ya KJM, kegiatan belajar mengajar setelah libur 1 bulan di bulan suci Ramadan. Begitu tanggal 7 atau tanggal 8 Syawal
diadakan silaturahim pendidikan, artinya semua santriwan santriwati yang datang dari seluruh pelosok datang untuk belajar kembali, aktif kembali belajar seperti biasa. Itu namanya silaturahim pendidikan. Dan itu biasa dilaksanakan pada setiap tanggal 7 atau tanggal 8 Syawal biasanya setelah Lebaran Topat. Tujuannya adalah untuk menghimpun kembali seluruh siswa-siswi, tulab, talibat yang berada di luar daerah, di luar negeri apun dimanapun, untuk kumpul pada saat silaturahmi pendidikan. Itu artinya awal dibuka kembali pendidikan di pondok pesantren atau di yayasan atau lembaga Nahdlatul Ulama. Yang ketiga namanya silaturahim pengurus besar Nahdlatul Ulama. Silaturahmi pengurus besar Nahdlatul Ulama itu dikemas dalam bentuk pengajian yang dimana pengurus besar Nahdlatul Ulama turun ke bawah, turun ke pengurus wilayah, turun ke pengurus daerah, turun pengurus cabang, turun pengurus anak cabang. Jadi menurut saya pengurus besar Nahdlatul Ulama turun menyambangi jamaah di bawah. Itu namanya silaturahim pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang jadwal kegiatan silaturahim pengurus besar itu diatur oleh Departemen Pendidikan, Departemen Dakwah dan Penerangan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Itu silaturahim yang ketiga. Silaturahim yang keempat, silaturahim nasional internasional. Silaturahim internasional itu dilaksanakan setahun sekali, yaitu dalam rangka kegiatan hari lahir Nahdlatul Ulama atau Hultah NWDI, Hultah Madrasah. Itu event tahunan. Jadi seluruh pencinta, bituren, santriwan-santriwan seluruh dunia hadir untuk menampakkan kesyukuran atas hadirnya lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah yang dicetus oleh Indonesia pada era penjajahan Belanda. Itu namanya silaturahim nasional dan global. Ada juga silaturahim nasional dan global itu Hadi Nahdlatul Ulama. Hari jadi Nahdlatul Ulama, stempel khusus untuk organisasi Nahdlatul Ulama yang disebut dengan Hadi NW. Itu adalah bagian-bagian silaturahmi di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Hari ini adalah silaturahmi pendidikan, makanya hadir Pak Kanwil, hadir aparatur pemerintah untuk apa? Untuk melihat secara langsung inilah santriwan santriwati yang sedang belajar menuntut ilmu di lembaga Nahdlatul Ulama. Itu sekilas sejarah tentang silaturahmi pendidikan Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Lalu bagaimana tanggapan Bapak nih dengan hadirnya Kapolda NTB, Kabida NTB, Komandan Kemenang NTB? Saya kira supporting dari para pejabat adalah bagian sinergi antara ulama dengan umara, antara pimpinan ormas dengan pemimpin formal struktural. Dalam hal ini adalah Pak Kapolda, Pak Kanwil, dan seterusnya. Itu bagian dari pengayoman kepada lembaga-lembaga pendidikan di jenjang mereka melakukan kebijakan. Saya kira ini sesuatu yang luar biasa, yang baik, dan kita sangat mendukung upaya-upaya pemerintah yang mau berpeduli terhadap pendidikan di bawah. Atas nama Sekjen sangat mengapresiasi dan kehadiran Pak Kapolda dan Pak Kabinda, Pak Kanwil, dan seluruh jajaran, Pak Kapolres, Pak Kemenak Lombok Timur, dan seluruh jajaran beliau. Itu artinya beliau apresiatif terhadap perkembangan kemajuan pendidikan dan lembaga di Nahdlatul Ulama. Terima kasih atas Jurnalis Tikman 1 Lombok Timur melaporkan.